Hai teman sehat. Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang merupakan blok bangunan dasar dari setiap jaringan dan organ. Sel-sel ini memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai fungsi tubuh dan kesehatan sel-sel tubuh akan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dengan sel-sel yang sehat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Tetapi seiring waktu, sel-sel tubuh bisa menjadi tua, cacat, rusak, atau berhenti bekerja. Penyebabnya bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti meningkatnya usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan sel untuk beregenerasi dan memperbaiki diri semakin berkurang dan menurun, sehingga menyebabkan penumpukan kerusakan pada sel yang pada akhirnya dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Pola makan yang buruk. Pola makan yang tidak sehat, seperti makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, gula, garam, olahan, dapat merusak sel-sel tubuh dan mengakibatkan terjadinya penumpukan kerusakan pada sel. Gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, malas bergerak, suka begadang, dapat merusak sel tubuh dan mengakibatkan terjadinya penumpukan kerusakan pada sel. Stres kronis. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh dan mengakibatkan terjadinya penumpukan kerusakan pada sel. Kejadian tertentu. Paparan bahan kimia berbahaya, polusi udara berlebihan, radiasi, cedera, dan trauma fisik dapat merusak sel-sel tubuh dan mengakibatkan terjadinya penumpukan kerusakan pada sel. Sel-sel tubuh yang rusak, cacat, dan berhenti bekerja itu akan menumpuk semakin banyak dalam tubuh seiring waktu dan memperlambat kinerja dan fungsi tubuh. Jika kerusakan dan penumpukan itu dibiarkan terus berkembang tanpa dikendalikan, maka tubuh akan kehilangan kemampuan untuk bekerja dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan. Sel-sel rusak dan cacat tidak dapat menghasilkan energi secara efisien yang dapat menyebabkan kelelahan, nyeri, dan sakit. Sel-sel rusak dan cacat dapat melepaskan senyawa kimia yang menyebabkan peradangan, rasa nyeri, serta rasa sakit di dalam tubuh. Penurunan fungsi organ. Sel-sel rusak dan cacat di organ tubuh tertentu dapat menyebabkan penurunan fungsi organ tersebut, bahkan dalam kasus parah dapat membuat organ tubuh tersebut berhenti bekerja. Penyakit kronis. Sel-sel rusak dan cacat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Kanker. Sel-sel rusak dan cacat dapat berkembang menjadi sel kanker. Oleh karena itu, diperlukan proses regenerasi yang dapat melakukan daur ulang sel-sel yang cacat dan rusak itu untuk digantikan dengan sel-sel baru yang bagus, sehat, dan berfungsi baik. Salah satu proses yang bisa mengganti dan mendaur ulang sel-sel cacat dan rusak itu adalah autofagi. Autofagi berasal dari bahasa Yunani dengan kata auto berarti diri sendiri dan fagen yang berarti makan, dan autofagi bisa diterjemahkan sebagai suatu proses memakan tubuh sendiri. Meskipun kedengarannya menyeramkan, tetapi sebenarnya autofagi adalah proses pembersihan tubuh dan daur ulang sel-sel tubuh yang sangat bermanfaat buat kesehatan manusia. Autofagi adalah suatu proses yang terjadi secara alami dan proses ini akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan cacat dalam tubuh, menggunakannya sebagai sumber energi, lalu mengganti sel-sel yang rusak dan cacat tadi dengan sel-sel baru dan sehat. Autofagi adalah proses daur ulang sel menakjubkan dalam tubuh dan memiliki manfaat seperti berikut ini. Membuang sampah dan racun dari tubuh. Autofagi membantu tubuh membuang sampah dan racun dengan cara menghancurkan sel-sel tubuh yang rusak dan cacat. Mendaur ulang sel tubuh. Autofagi akan membantu tubuh untuk membangun kembali struktur sel baru dan sehat seperti membran dan protein yang akan mengembalikan fungsi dan kinerja tubuh. Meningkatkan kesehatan. Dengan membersihkan sampah dan mendaur ulang sel-sel tubuh, autofagi akan menjaga kesehatan, meningkatkan fungsi sel-sel dalam tubuh yang akan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mencegah penyakit kronis dan kanker. Dengan daur ulang sel, autofagi berperan penting dalam melawan penyakit kronis dan proses ini dapat membantu membunuh bakteri, virus, dan jamur, serta mencegah sel kanker untuk berkembang biak. Memperlambat penuaan dan memperpanjang umur. Autofagi dapat memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur dengan cara meningkatkan kesehatan sel-sel tubuh dan melindungi DNA dari kerusakan.
Salah satu ilmuwan yang berperan besar dalam mengungkap mekanisme autofagi ini adalah Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi adalah seorang ahli biologi sel asal Jepang yang dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 2016 atas penemuannya tentang autofagi. Penemuan Ohsumi ini membuka pemahaman yang lebih baik tentang autofagi dan peran autofagi dalam berbagai penyakit seperti kanker, neurodegenerasi, dan penyakit jantung. Mekanisme autofagi ini bisa terjadi secara alamiah dalam tubuh, tetapi ada beberapa hal yang juga bisa membantu memicu dan meningkatkan proses autofagi ini. Inilah beberapa hal yang bisa memicu terjadinya proses autofagi dalam tubuh. Berpuasa atau diet intermittent fasting. Berpuasa atau diet intermittent fasting adalah cara paling efektif untuk memicu terjadinya proses autofagi dalam tubuh. Saat berpuasa, tubuh tidak akan mendapatkan asupan makanan, dan hal ini akan menyebabkan kadar gula dalam darah menurun drastis karena tubuh membakar gula sebagai sumber energi. Setelah kadar gula dalam darah menurun atau habis terpakai, tubuh akan mulai memecah lemak dan sel-sel tubuh yang sudah rusak dan cacat untuk dipakai sebagai sumber energi. Di saat inilah, proses autofagi terjadi dan tubuh akan menghancurkan sel-sel rusak dan cacat, lalu kemudian menggantinya dengan sel-sel yang baru dan sehat. Lamanya jam berpuasa untuk memicu proses autofagi ini bervariasi pada setiap orang, tergantung pada jumlah kadar gula dalam darah, kondisi tubuh, serta kesehatan seseorang. Tetapi waktu yang disarankan adalah berpuasa sekitar 16 jam dan semakin lama waktu berpuasa akan semakin baik dan meningkatkan proses autofagi ini. Berolahraga. Berolahraga dapat memicu dan meningkatkan proses autofagi dengan cara meningkatkan stres seluler yang dapat memicu aktivasi jalur sinyal seluler yang mendorong terjadinya proses autofagi. Berolahraga juga meningkatkan produksi hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan adiponektin yang dapat mengaktifkan proses autofagi. Beberapa jenis olahraga yang dapat memicu dan meningkatkan proses autofagi adalah latihan kardio intensitas tinggi seperti berlari, berenang, bersepeda, lompat tali. Latihan kekuatan seperti angkat beban, push up, pull up, squat. Latihan kelenturan seperti yoga, stretching, dan pilates juga dapat memicu dan meningkatkan proses autofagi. Pembatasan kalori. Membatasi asupan kalori secara keseluruhan tanpa harus melakukan puasa juga dapat memicu dan meningkatkan proses autofagi. Pembatasan kalori akan memaksa tubuh untuk memecah lemak dan sel-sel tubuh yang rusak dan cacat untuk dipakai sebagai sumber energi. Makanan. Beberapa makanan yang mengandung senyawa alami seperti polifenol, kurkumin, pipigallocatechin galate, serta resveratrol dapat memicu dan meningkatkan proses autofagi. Blueberry, strawberry, raspberry. Delima, anggur, apel, pir. Brokoli, bayam, kaleh, tomat, kunyit, jahe, lada hitam, bawang bombay, bawang putih, teh hijau, teh hitam, kopi, coklat hitam. Demikianlah makanan yang bisa membantu memicu dan meningkatkan proses autofagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.